Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Rayina Sugesti dari kelompok 11 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori perdagangan Islam di Eropa. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan Islam atau perdagangan syariah. Perdagangan dalam Al-Quran secara umum berarti kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Di dalam Al-Quran, perdagangan dijelaskan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu tijarah atau perdagangan, dan yang kedua yaitu bai atau menjual, yang ketiga yaitu syira atau membeli. Selain istilah tersebut, masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti dain, amwal, rizq, syirkah, darb, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 Allah berfirman, "Apabila sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, serta banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung." Apabila ayat ini kita perhatikan secara seksama, ada 2 hal yang penting yang harus kita cermati, yaitu fantashiru fi al-ard atau bertebaranlah di muka bumi, dan wabtaghu min fadli Allah, carilah rezeki Allah. Makna fantashiru adalah perintah Allah agar umat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah sholat fardu selesai ditunaikan. Ketika perintah bertebaran ke pasar global bersatu dengan perintah berdagang, maka menjadi keharusan bagi kita membawa barang, jasa, dan komoditas ekspor lainnya serta bersaing dengan pemain-pemain global lainnya. Menurut kaidah marketing yang sangat sederhana, tidak mungkin kita bisa bersaing sebelum memiliki daya saing di 4P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, dan yang keempat yaitu placement atau delivery. Baiklah, saya Siki Wiranto akan melanjutkan materi yang kedua. 2. Karakteristik perdagangan syariah. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam perdagangan, nilai, timbangan, dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diperhatikan. Selain itu, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan itikat baik dalam transaksi bisnis. Untuk membina hubungan yang baik dalam bisnis, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menyentuhkan syarat-syaratnya. Itu ada beberapa hal yang terkait dengan perdagangan syariah, yaitu A. Penjual berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen akan merasa telah berbelanja sesuai syariah Islam, di mana konsumen tidak membeli barang sesuai keinginan, tetapi menurut kebutuhan. B. Penjual menjalankan bisnisnya secara jujur, yakni kualitas barang yang dijual sesuai dengan harga. Pembeli tidak dirangsang untuk membeli barang sebanyak-banyaknya. Hal yang paling baik bukan masalah harga yang diatur sesuai mekanisme pasar, namun status kehalalan barang yang dijual adalah lebih utama. Dengan konsep perdagangan syariah, konsumen sebagian besar masyarakat awam akan merasa terlindungi dari pembelian barang dengan tidak sengaja yang mengandung unsur haram yang terkandung di dalamnya. Barang-barang dijual dengan perdagangan syariah juga diperoleh dengan cara tidak melanggar hukum, diantaranya bukan barang selupan memiliki izin SNI dan sebagian dari memiliki label halal. D. Sesungguhnya barang dan komoditi yang dijual haruslah berlaku pada pasar terbuka, sehingga pembeli telah mengetahui keadaan pasar sebelum melakukan pembelian secara besar-besaran. Penjual tidak diperkenakan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli akan keadaan pasar dan harga yang berlaku. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Titi Nurwahida. Baiklah, saya Titi Nurwahida akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu B. Jalur perdagangan Islam. Para pedagang melakukan kegiatan perdagangan dari Gibraltar atau Jabal Tarik hingga ke Laut Cina. Saat itu orang-orang Eropa masih
terbatas perjalanan dan perdagangannya. Mereka hanya mampu melakukan perjalanan dan perdagangan sepanjang Adriatik, wilayah selatan Italia, dan di antara pulau-pulau yang ada di kepulauan Yunani. Beberapa abad kemudian, warga Italia baru bisa mencapai Mediterania. Dengan maraknya kegiatan perdagangan itu, umat Islam dahulu mampu menggerakkan perekonomian dan pengumpulan modal melalui aktivitas ekonomi dibandingkan Eropa. Sebab pertanian dan perdagangan telah lebih dulu mengalami kemajuan pesat di dunia Islam. Meski perekonomian dan perdagangan tak secara signifikan mengubah struktur masyarakat Islam, aktivitas itu diakui telah memberikan dampak bagi terjadinya akumulasi modal. Tentu saja pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Sejumlah kota menjadi pusat ekonomi dan dagang pada awal-awal abad. Baghdad menjadi salah satu pusat kedua kegiatan itu. Bahkan aktivitas ekonomi di kota tersebut memberikan pengaruh besar bagi kota-kota lain. Saat mencapai abad ke-10, pusat kegiatan perdagangan mulai beralih, yaitu dari Irak dan Teluk Persia ke Laut Merah, Mesir, dan pelabuhan-pelabuhan di semenanjung Arabia. Akhirnya, Kairo menggantikan Baghdad sebagai pusat aktivitas perekonomian. Peralihan ini beriringan dengan semakin kuatnya kekuasaan dinasti Fatimiyah di wilayah Mediterania, khususnya di Sisilia, Tunisia, dan Suriah. Persetujuan Mesir dengan Eropa diwakili oleh para pedagang dari keluarga Karimi yang muncul pada abad ke-11. Bahkan, teori Mekah atau Muslim Arab mengemukakan bahwa pada abad ke-7 perdagangan menjadi jalur masuknya Islam ke Indonesia, dan di pantai di barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, jika ada orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera, pada waktu kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-8 dan 8 para pedagang muslim sudah singgah. Banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. C. Perkembangan ekonomi syariah bidang perdagangan di Eropa. Nah, ekonomi syariah pada saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Eropa. Hanya saja, butuh waktu untuk mendorong perkembangan yang lebih masif, meskipun dalam lingkungan masyarakat minoritas Muslim. Ekonomi syariah sangat diminati dengan baik. Ada 7 faktor yang membuat ekonomi syariah bisa tumbuh pesat di benua Eropa. 1. Jika situasi ekonomi makin membaik di Eropa. 2. Pertumbuhan demografi masyarakat yang memilih keuangan syariah. 3. Meningkatnya minat baik pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk mencari solusi keuangan alternatif di Eropa. 4. Fasilitas kemudahan atau aturan yang memberikan ruang lebih luas bagi industri keuangan syariah. 5. Penarikan dana besar kembali dari pasar negara berkembang. 6. Yang tak kalah penting ini adalah meningkatkan hubungan antara Eropa dengan negara-negara pelaku ekonomi syariah. 7. Meningkatnya niat produsen makanan Eropa untuk masuk pasar halal dunia. Akan tetapi potensi pendorong itu bisa terbuka lebar di Eropa jika industri perdagangan benar-benar lebih tegas mempersiapkan diri. Nah, khususnya sebagai industri yang penuh dengan etika, namun kompetitif dan inovatif. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.